Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dapat berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh. Pada tatap muka kali ini, jarak jauh ini kita akan masuk pada pembelajaran matematika 6, di mana akan membahas materi volume bangun ruang bagian ketiga. Yang sebelumnya kita sudah membahas dan berarti untuk volume bangun ruang bagian ke-1 dan kedua. Namun sebelum kita melanjutkan pada tatap muka jarak jauh ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang akan kita bahas pada volume bangun ruang ini adalah kita akan mencoba menghitung atau membahas tentang volume bangun ruang yang digabungkan antara satu bangun dengan yang lainnya. Ini materi yang akan kita bahas pada saat tatap muka saat ini, ya. Ini volume bangun ruang gabungan, ya. Ini dari satu bangun dengan bangun yang lain, bisa ditumpuk atau di dalamnya. Oke, adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menentukan volume bangun ruang gabungan. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan cara menentukan volume bangun ruang gabungan dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajarannya. Setelah anak-anak sekalian mempelajari materi volume bangun ruang gabungan atau matematika pada part ketiga ini. Ya. Oke, kita masuk pada materi. Bagaimana cara menentukan volume bangun gabungan? Nah, ini cara-caranya untuk menentukan volume gabungan. Yang pertama, bagilah bangun ruang dengan garis bantu menjadi beberapa bentuk atau bagian yang mudah dihitung volumenya. Nah, jadi membagi bangun gabungan tersebut menjadi beberapa bangun, misalnya 2 ya menjadi 2, 3 yang menjadi 3. Menjadi beberapa bentuk bagian yang mudah dihitung volumenya. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, hitung volume setiap bagian bangun ruang tersebut. Nah, setelah dibagi dalam coret-coretan, kamu hitung masing-masing bangun ruang itu. Ya, hitung volumenya bagian pada bangun ruang itu masing-masing. Kemudian yang ketiga, setelah ketemu hasil volume dari masing-masing bagian bangun ruang, kemudian hasil volumenya dijumlahkan atau digabungkan sehingga akan menghasilkan volume gabungan. Itu cara-caranya untuk menentukan volume bangun ruang gabungan. Oke, kita masuk pada contoh pertama. Ya, apa contohnya? Ya, bangun apa? Tentukan volume bangun gabungan berikut. Nah, di sini bangun gabungan itu berupa sebuah balok, yaitu yang berwarna merah, yang ditumpuk dengan sebuah kubus yang berwarna kuning. Perhatikan anak sekalian, di sini dua bangun yang bertumpuk, sehingga nanti kita akan mencari volume gabungannya dari kedua bangun tersebut. Oke, kita lihat bersama-sama. Di sini bangun balok yang berwarna merah memiliki panjang 12 cm, yang lebarnya 4 cm, dan tinggi bangun balok 8 cm. Ingat ya, bangun balok nih. Volume bangun balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya adalah panjang kali lebar. Ini tinggi balok. Nah, sedangkan pada bangun yang kedua, yaitu bangun kubus, ya, kita lihat bahwa sebuah kubus adalah merupakan gabungan dari beberapa bangun datar persegi, ya kan? Di mana sisi-sisinya sama panjang. Sekarang kita lihat tinggi bangun gabungan tersebut. Tingginya yaitu 12 cm. Ya, ini tingginya
12 cm dari bawah sampai atas. Ini kayak rumah tingkat ya. Ini 12 cm dalam gambar, 12 cm tingginya. Tinggi bangun gabungan, masih gabung 12 cm. Nah, sekarang berapa tinggi masing-masing bangun tersebut? Kalau pada balok kita melihat tingginya adalah 8. Nah, ini tinggi balok 8. Sebab tinggi kedua bangun itu 12, dipotong atau dikurangi tinggi balok 8, maka tinggi kubusnya berapa? Iya, tinggi kubusnya adalah 4 ya, di sini 4. Nah, ini tinggi kubusnya 4 di sini. Ya, 4. Nah, maka jumlah tinggi bangun gabungan 12 cm yang terbagi menjadi 8 cm milik kubus balok dan 4 cm milik kubus, sehingga kubus sisinya sama dengan 4 cm. Ditanyakan berapa volume bangun gabungan tersebut. Oke, kita selesaikan, kita cari pemecahannya. Nah, penyelesaiannya kita lihat bangun ke-1 ya, ini bangun ke-1 ya di sini ya, bangun 1 di sini, bangun balok ya, bangun 1 balok yang bawah yang berwarna merah baloknya ya, ini bangun 1. Ingat, volume balok atau volume bangun 1 adalah luas alas kali tinggi balok. Nah, sedangkan luas alas sebuah persegi panjang ya, ingat, balok alasnya berbentuk persegi panjang, persegi yang memanjang ya kan. Rumus luasnya, luas alas ini luas alas ya, luas alas itu sama dengan ini ya, panjang kali lebar ini. Nah, padahal panjang balok itu 12. Nah, sedangkan lebarnya 4, maka dikalikan 12 kali 4. Nah, 12 kali 4 sini. Ya, 12 kali 4. Nah, sedangkan tingginya ada 8. Nah, ini tinggi balok 8. Masukkan. Ya, maka hasilnya adalah 12 kali 4 kali 8 ya, panjang kali lebar kali tinggi balok atau luas alas kali tinggi. Maka 12 panjang alasnya, terus 4 lebar baloknya, dan 8 tinggi baloknya, sehingga menjadi 48 kali 8 384 cm kubik. 384 cm kubik. Ya, berarti kan pakai kubik ya, karena ini volume. Ya. 384 cm kubik ini hasilnya untuk bangun atau volume bangun pertama ya, bangun balok. Nah, seperti tadi langkah yang kedua adalah dipisahkan. Nah, kita menghitung kubus. Nah, ini kita menghitung kubus. Dihitung masing-masing bangun dulu. Baloknya sudah 384 cm kubik. Sekarang kita masuk pada kubus. Nah, perlu diketahui bahwa kubus itu pada dasarnya sama dengan balok, langkah-langkahnya, hanya simbolnya kalau kubus sisi semuanya karena sama, pakai S sisi karena sama. Kalau balok panjang kali lebar. Oke, pada volume bangun kedua kita lihat rumusnya adalah sisi kali sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Sedang sudah diketahui bahwa panjang sisi kubus itu 4. 4 dari mana? Yaitu dari 12 tinggi bangun gabungan dikurangi tinggi balok 8, sisanya 4. Nah, di sini sudah ada 4. Maka kita masukkan 4 ini ke dalam rumus. 4 kali 4 kali 4 atau 4 pangkat 3. 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 cm kubik. Ini volume bangun kedua. Seperti tadi di depan, langkah ketiga, gabungkan atau jumlahkan volume dari masing-masing bangun ruang yang telah dihitung hasilnya, yang sudah ketemu hasilnya. Nah, maka kita masuk
langkah yang ketiga, yaitu menggabungkan atau menjumlahkan volume bangun 1 dan bangun 2. Kita jumlahkan 384 ditambah 64. Sehingga hasil bangun gabungan volumenya adalah 448. Jadi ini volume ini setelah ditumpuk semuanya volumenya berjumlah 448 cm kubik. Ini volume bangun gabungan antara balok dan kubus. Oke, itu contoh yang pertama. Jadi volume bangun gabungan 448 cm kubik. Ya. Kita masuk pada contoh yang kedua. Ya. Apa contoh kedua? Tentukan volume bangun gabungan berikut. Ya. Bangunnya apa? Kita lihat. Ada sebuah balok, ya, dan sebuah tabung. Kita lihat bersama-sama di sini, kalau tadi balok dengan kubus, saat ini kita masuk pada contoh kedua adalah balok dengan tabung, atau silinder, ya. Dengan panjang alas baloknya adalah 20 cm, 8 cm, dan 12 cm. Sedangkan tinggi bangun gabungan antara balok dan tabung itu 22 cm. Diameter tabungnya adalah 14 cm. Bagaimana kita bisa menentukan volume gabungan tersebut? Tentunya dengan langkah-langkah yang ada di depan tadi sudah dijelaskan. Oke, kita mulai penyelesaian mencari volume gabungan bangun berikut. Nah, kita lihat, ini sama yang pertama, volume bangun 1 adalah luas alas kali tinggi karena balok. Maka menjadi panjang kali lebar. Nah, di sini panjang balok itu 20 cm. Lebar baloknya 8 cm. Sedangkan tinggi balok 12 cm. Maka volume bangun 1, ini bangun 1 yang ini yang balok, ya, bangun 1 adalah panjangnya 20, kita masukkan 20 ke rumus. Nah, lebarnya 8, kita masukkan ke rumus L8, dan tinggi balok adalah 12, kita masukkan. Nah, sehingga 20 kali 8 kali 12 untuk bangun pertama atau bangun balok. Maka menjadi jumlahnya 1920 cm kubik. Ini rumus bangun pertama yang ke-1. 1920 cm kubik. Ini bangun baloknya. Jadi di sini volumenya adalah 1920 ya untuk volume bangun ke-1 atau balok. Kemudian kita masuk bangun yang kedua. Bangun kedua itu ada apa? Tabung, ya. Kita masih ingat bahwa tabung alat dan tubnya berbentuk lingkaran. Maka apa rumusnya? Luas lingkaran adalah pi r kuadrat, ya. Pi r kuadrat, di mana pi nilainya berapa? 22/7 atau 3,14, ya. Memakai 22/7 jika ruji-ruji dan diameter dapat dibagi atau habis dibagi 7. Sedangkan 3,14 jika diameter dan ruji-rujinya tidak habis atau tidak bisa dibagi 7. Pada dasarnya sama antara 22/7 atau 3,14. Oke, kita mulai menghitung bangun kedua, yaitu bangun kubus atau silinder. Bangun tabung atau silinder. Maaf, ini bangun kedua, bangun tabung atau silinder. Oke, kita lihat. Nah, kita bahas bersama. Volume bangun kedua, luas alas kali tinggi. Luas alasnya adalah lingkaran, maka pi r kuadrat rumusnya. Kali tinggi tabung. Kali tinggi tabung. Ya, di sini kali tinggi tabung.
Ya. P-nya kita masukkan bahwa di sini 14, diameternya 14, maka ya jika diameter 14, ya maaf, saya tulis lagi 14, maka apa? Ruji-rujinya adalah berapa? Iya, ruji-rujinya adalah 7. Nah, maka kita masukkan. Nah, kita lihat diameter 14 atau ruji 7 itu bisa dibagi 7. Maka kita P-nya memakai 22/7. Nah, ini P-nya memakai 22/7 ya. Kali ruji pangkat 2 atau ruji kuadrat atau R kuadrat. Kita masukkan 7 ke sini. Nah, 2 kali. Dikalikan 2 kali. Bukan kali 2, tapi dikalikan 2 kali. Nah, jadi P-nya 22/7. Terus R-nya itu kuadrat, maka kalikan 2 kali, bukan kali 2. Kali tinggi tabung. Nah, ini dari mana tabungnya kok 10? Kita lihat tinggi dari balok sampai puncak tabung. Ini tinggi ini. 22. Padahal sudah kepotong oleh tinggi balok. Dari sini ke sini ke bawah. Berapa tinggi baloknya? 12. Nah, sehingga dari atas balok sampai puncak tabung sisa 12 cm. Makanya sisa 10 cm, maaf. Sisa 10 ya. Sisa 10 ya. Kalau 22 dari alas sampai puncak tabung dipotong 12 cm untuk tinggi balok, sisa 10 cm tinggi tabung. Sehingga tinggi tabung dari sini ke sini ya, dari ini ke sini adalah 10 cm karena 22 dari alas balok sampai puncak tabung dikurangi 12, ini tinggi baloknya dari sini ya, dari sini, maka sisa 10 cm masukkan ke dalam tinggi tabung. Nah, sehingga menjadi 22 kali 7 kali 10. Nah, kita bagikan, kita tandingkan saja. 7 bagi 7 habis, ini juga habis ya, habis. Sehingga menjadi 22 kali 7 kali 10 sama dengan 154 kali 10 sama dengan 1540 cm kubik. Ya, ini volume bangun kedua. Ya. Sudah ketemu masing-masing bangun, langkah yang ketiga kita masukkan atau kita jumlahkan, kita hitung bangun ke-1 ditambah bangun kedua, yaitu volume 1 tambah volume 2, yaitu volume ke-1 1920 ditambah dengan volume kedua atau tabung adalah 1540, maka jumlahnya adalah 3460 ya. Itu setelah digabungkan, ini semuanya sudah digabungkan, jumlahkan sejumlah volumenya adalah 3460, maka atau jadi volume bangun gabungan di samping adalah 3460. Itu contoh yang kedua. Kita masuk pada contoh yang ketiga. Berapakah volume bangun gabungan berikut? Nah, bangun apa lagi ini? Nah, seperti tumpeng ya, seperti tumpeng. Kita lihat volume bangun berikut, atau kita lihat dulu gambar berikut ya. Di sini ada apa namanya? Sebuah bangun tabung dengan sebuah kerucut ya, pucuk seperti pucuk gunung ya. Kalau di itu tempat wisata identik dengan Monjali ya, Monumen Jogja Kembali di sini. Ya, dua gabungan ini yaitu bangun yang pertama adalah tabung atau silinder ya.
Kemudian bangun yang kedua adalah ya kerucut. Nah, oke. Yuk kita hitung bersama volume bangun gabungan tersebut. Kita lihat bangun yang pertama adalah bangun tabung. Ya, bangun tabung, ya. Bangun tabung dengan diameter. Nah, ini diameternya 14. Diameternya 14, ya. Diameter tabung itu juga nanti sama dengan diameter di sini. Sama. Nah, ini juga 14 sini. Karena sama bentuknya. 14. Tinggi tabung 13. Padahal tinggi tabung sampai puncak kerucut 25. Nah, berarti yang 13 dari sisi ke sini. Nah, ini 13. Sehingga sisanya ada 12 mili kerucut ini. Nah, atau di sini sama. Nah, di sini Nah, ini 12. Oke. Kita masuk pada atau menghitung pada volume bangun pertama. Yaitu bangun tabung. Volume sama luas alas kali tinggi. Karena tabung atau seperti contoh yang kedua tadi itulah berbentuk lingkaran ke alasnya, maka volume luas alasnya adalah pi R kuadrat kali T karena berbentuk lingkaran. Pi-nya kita pakai 22/7. Ya, kita pakai 20/7 karena diameter atau uji-ujinya itu bisa dibagi 7. Iya, diameter 14, maka uji-ujinya adalah 7. Sama dengan tadi. Ya. Oke, kita masuk 22/7 kali uji-uji pangkat 2 atau R pangkat 2, yaitu 7 kali 7. Nah, dikalikan 2 kali, bukan dikalikan 2. Nah, ini P-nya ini. Nah, 7 kali 7 kali tinggi tabung 13 di sini. Iya. Kita tandingkan, ya, kita 22/7 kali 7 kali 7 kali 13. Kita yang 7 ini kita bagi, ya udah dicoret ini. Bagi 7 dapat 1 habis, ini bagi 7 dapat 1 habis juga. Sehingga sisa 22 kali 7 kali 13. Ya, 22 kali 7 kali 13. 22 kali 7 154. Nah, 154 itu volume lingkaran atau volume alas tabung, ya, luas alas tabung, ya. Maaf, ini luas alas tabung, ya. Luas alas tabung ini 154 kali 13 tinggi tabung. Sehingga ketemu hasilnya adalah volume tabung adalah 2002 cm kubik, ya. 2002 cm kubik. Ini volume bangun pertama di sini atau volume tabungnya 2002. Nah, ini. Oke. Kemudian kita masuk menghitung volume bangun kedua atau kerucut. Ya. Ini sama, hampir sama, hanya ada perbedaan sepertiganya. Sepertiga dari bangun tadi, ya. Oke. Di sini masih ada sepertiganya. Luas alasnya tetap sama, tapi ada sepertiganya. Karena ini kerucut, ya. Sama dengan limas, ya, di sini. Oke, volume bangun 2, ini bangun 2, yaitu kerucut. Rumusnya sepertiga kali luas alas kali tinggi. Luas alasnya atau alasnya masih sama, yaitu berbentuk lingkaran, maka masih memakai pi R kuadrat. Ya, masih memakai pi R kuadrat. Ya. Oke, kita hitung. Rumusnya sepertiga kali pi R kuadrat kali T. Nah, pi R-nya masih sama, ya. Kita pi-nya pakai 22/7, R kuadrat 7 kali 7 kali 7. Sama ini di sini, ya. 14 diameter, maka uji-ujinya 7. Ya. Nah, kita masukkan di sini. Nah, kalikan 2 kali. Nah. Kemudian kali 12 atau tinggi kerucut. Nah, ini tinggi kerucut. Nah, dari sini ke sini 12 cm.
Nah, dari sini sini. Nah, ya ini 12 cm karena apa? 25 cm dari alas tabung sampai puncak kerucut. Padahal tinggi tabungnya adalah 13. Maka sisanya ada tinggi kerucut. Nah, masukkan sini. 12. Iya. Sehingga menjadi ya, kita tandingkan ya, yang 7 bagi 7 sini. Iya, habis ya. Habis. 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 habis juga 1. Kemudian yang 3. Nah, kita hitung 3 ini bagi 3 1, tandingannya dengan 12. Dapat 4. Nah, bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 4. Ya kan? Sehingga tersisa angka 1, 22, 7 dan 4. Kita masukkan 1 kali 22 kali 7 kali 4 sama dengan 616 ya, atau 154 ya, 154 kali 4 sama dengan 616 ya, atau ini bisa juga dipanjangkan lagi 154 ya kali 4. Nah, ya ini sama. Ini 154 dari 22 kali 7 terus dikalikan 4. Ketemunya 616 cm kubik. Sehingga hasil akhir setelah digabungkan volume bangun kedua bangun tersebut adalah volume bangun pertama, yaitu bangun tabung sebesar 2002 cm kubik, ditambah volume bangun kedua yaitu kerucut 616 cm kubik, sehingga jumlah volume bangun gabungan adalah 2618. Ini hasil akhir setelah digabungkan. Jadi langkah-langkahnya yang penting menghitung masing-masing bangun ruang tersebut volumenya. Setelah ketemu kita gabungkan atau jumlahkan. Ya. Itu beberapa contoh volume bangun gabungan yang telah kita bahas. Kita cari volumenya ya, atau isinya. Oke, sekarang kita masuk pada tugas mandiri. Ini tugas mandiri kalian di sini adalah menentukan sebuah atau semula volume sebuah bangun gabungan. Ya, tentukan volume bangun gabungan pada gambar di samping. Nah, di sini ada sebuah gambar rumah, ya kan? Ya, ingat bangun rumah terdiri dari apa? Bangun satu adalah bangun balok. Nah, ini bangun balok. Bangun duanya adalah apa? Prisma. Nah, ini prisma segitiga. Nah, kalian bisa melihat nanti di pembelajaran yang sebelumnya yang masih pisah-pisah, yaitu volume bangun prisma apa ya. Ingat, prisma bentuknya alasnya segitiga ya, ingat ya. Sini alasnya segitiga. Tuh. Tinggi rumah dari alas lantai sampai puncak atapnya itu 6 meter. Ya, 6 ini satunya meter ya. Tinggi rumah dari alas ya, dari tanah sampai ke puncak atapnya itu 6 meter. Ya. Tapi ingat, pada puncaknya, pada atapnya itu berbentuk prisma atau tenda, ya, seperti tenda kemah itu. Dan tingginya, tinggi atapnya itu ya, itu 3 meter. Maka kalian bisa menentukan berapa tinggi tembok rumahnya, ya. Nah, kalian sudah barang tentu mencari volume gambar atau volume bangun yang pertama, yaitu balok. Kemudian mencari volume bangun yang kedua ya. Bangun pertama kamu cari ya, sudah. Nanti ketemu, terus volume bangun yang kedua juga dicari. Sesudah itu digabungkan atau dijumlahkan hasil volume dari masing-masing bangun ruang tersebut. Oke? Demikian tatap muka pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran bangun ruang
bangun ruang bagian ketiga, yaitu gabungan bangun ruang. Ya. Mudah-mudahan anak sekalian paham semuanya dengan pembelajaran jarak jauh ini. Tetap belajar, semangat dan semangat, jangan patah semangat ya untuk mewujudkan madrasah yang hebat bermartabat. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, ikuti protokol kesehatan ya. Akhirnya mari kita akhiri bersama-sama tatap muka kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.